Oke Sobat Kimung, kita kembali lagi di Kisut. Apa tuh Kisut? Kimung suka tawa. Ha ha ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kimung Bot. Nah, kali ini berdua aja tanpa ada bintang tamu, Bang Jali sama Om Kimung. Nah, kita masuk ke episode diskusi jalan tengah. Kalau diskusi, Jangan di tengah jalan, kenapa? ketabrak. Oh. Oke. Kali ini Bang Jali sama Om Kimung mau bahas soal yang lagi hangat minggu ini. Iya. Itu tentang reshuffle kabinet gitu. Jadi Presiden Jokowi kemarin, tepatnya hari Rabu, itu ada reshuffle kabinet, pergantian beberapa menteri dan juga ada wakil menteri ya. Iya. Dan yang jadi perbincangan hangat karena ada ketua parpol, salah satu ketua parpol yang menggantikan posisi menteri sebelumnya gitu. Nah, jadi Bang Jali sebutin aja. Jadi ada beberapa menteri yang diganti. Pertama ada di posisi Menteri Perdagangan, Mendak. Itu ada Menteri Zulkifli Hasan, itu menggantikan Menteri Bapak M. Lutfi ya. Iya, Muhammad Lutfi. Dan juga Kementerian ATR atau Kepala BPN itu Bapak Hadi Cahyanto, itu menggantikan Bapak Sofyan Jalil. Iya, betul. Dan juga ada beberapa wakil menteri, posisi wakil menteri yang digantikan gitu. Nah, dari beberapa reshuffle posisi menteri ini ya cukup banyak singgungan politiknya cukup tinggi gitu. Nah, jadi mungkin Om Kimung punya pandangan nggak soal apa sih ini reshuffle yang kali ini tuh punya unsur apa gitu? Boleh, silakan monggo. Oke, Sobat Kimung, kembali lagi di channelnya Kimung Bot. Menurut pandangan orang awam ya, Om Kimung nih orang awam nih, nggak ngerti politik, tapi minimal Om Kimung coba mengulik dari sudut pandang Om Kimung yang awam. Pergantian ini sebenarnya udah lama didengung-dengungkan, tapi tiba-tiba terjadi dadakan di hari Rebo kemarin ya. Tepatnya iya. tanggal Berapa 12. Enggak nyampe 12. 15. 14 ya? Ya, 15-14. 15, oke, tanggal 15 Juni 2022, hari Rebo. Sebelum kulik yang lain, Om Kimung mau sedikit membahas hari Rebo. Hari Rebo itu entah apa ya bagi Presiden Bapak kita, Presiden Jokowi, itu unik banget. Kenapa tuh uniknya tuh? Beliau 8 tahun menjabat sebagai presiden, 7 kali reshuffle kabinet, dan itu 7-7-nya di hari Rabu. Oh gitu? Iya. Ya. Dekat dong berarti di sini, di Jakarta Timur. Itu pasar Rebo. Makanya nyebutnya jangan Rebo, Rabu gitu. Oh, Rabu. Rebo itu kalau makan tuh, makan nasi rebo. Rebon. Oh, rebon. Itu udang, bukan nasi rebo. Nasi itu udang rebon. Bukan rawon ya. Rebon. Kisut. Lanjut. Jadi di hari Rabu, Om Kimung mau mudah-mudahan nggak meleset. Rabu, di hari Rabu, reshuffle pertama itu di Rabu tanggal, ini dia. Mata Om Kimung. Oke, di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015. Reshuffle kedua itu di hari Rabu tanggal 27 Juli 2018. Itu masih periode pertama ya? Ya, periode pertama. 27 Juli hari bersejarahnya PDI ini, penyerangan PDI di Jalan Pangeran Diponegoro. Nah, itu kurang lebih sekitar 11 bulan. Nah, untuk reshuffle yang ketiga, masih periode yang pertama, itu hari Rabu 17 Januari 2018. Lagi-lagi di hari Rabu, reshuffle yang ketiga. Itu kurang lebih sekitar 17 bulan. Dari reshuffle kedua sama ketiga. Nah, yang ketiga, yang keempat, itu Rabu lagi. 18 Agustus 2019. Itu kurang lebih sekitar
11, 7, 9 bulan. 7 bulan. Nah, yang ketiga dari yang 1, 2, 3, keempat, kelima itu Rabu 23 Desember 2020. Setahun lebih. Oh, Iya, setahun 3 bulan. Ya, gua 2 tahunan, 2 tahun lebih. Setahun. 28 bulan. Iya. 28 bulan. Terus? Nah, yang keenam itu 28 April 2021. Nah, dari Desember 2020 ke 2021 itu dari Rabu lagi. Itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, yang sekarang nih, yang terakhir itu kurang lebih sekitar 14 bulan. Yang 4 bulan kemarin itu yang diganti itu kalau nggak salah Wisnu Tama sama ada beberapa lah. Ya, ini ada. Ada beberapa. Nah, ini yang terakhir adalah Rebo kemarin, 15 Juni 2022. Nah, ini yang Om Kimong Om Kimong coba kulik di situ. 3 wamen yang diganti, 2 menteri yang diganti. Ya. Mendak sama BPN. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Nah, wamen sedikit aja lah, nggak usah panjang-panjang. Itu ada Wakil Menteri Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni ini Ketua Dewan Pembina dari PSI. Dia Sekretaris Dewan. Iya, Sekretaris Dewan Pembina PSI. Sekretaris Dewan Pembina. Nah, itu menggantikan kadernya juga. Kadernya juga ya? Surya Chandra namanya. Itu dari dari kader PSI juga, dari PSI. Iya. Nah, terus yang berikutnya adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo. Ya. Ini orang Papua. Dia nih bekas Wakil Menteri PUPR dan ini kader juga, kader PDIP. Yang ketiga adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Arfian Sanur. Nah, ini sekjen dari Partai Bulan Bintang, PBB. Ya. Bosnya Bapak Yusril. Ya. Nah, yang menteri diganti adalah Menteri Mendak. Bukan, sebelum jangan Mendak nanti kita kupas tuh. BPN. Sofian Jalil digantikan dengan Hadi. Dua-duanya sama-sama kumis. Kumis-kumisan. Iya, kumis. Iya, dua-duanya kumis. Coba Om Kimo tanya kumis apa yang membuat kita makin kangen, kumis. Untuk kepasangan kita. Kita kangen banget, Aduh, nggak tahu. Kumis you. Adul banget ya. Kumis tuh ini buat makanan. Buat pakai sayur. Tumis. Oh, tumis mau. Bau ikan. Amis. Apalagi dong? Udah, nggak usah banyak-banyak kalau lagi ngebahas. Itu yang untuk roti. Oh, kismis. Oke. Lanjut ya. Jadi dari ketiga itu yang udah tiga. Yang berikutnya adalah Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi pindah ke Zulkifli Hasan. Nah, ini yang sedikit. Om Kimung coba melihat sudut pandang dari orang awam. Kenapa Menteri Perdagangan yang diganti? Itu sempat heboh kemarin minyak goreng langka dan minyak goreng mahal. Dan itu pemerintah seolah-olah kalah dengan swasta. Dengan kapitalis. Jadi Om Kimung melihatnya ini mungkin sudut pandangnya Bapak Jokowi memilih Zulkifli Hasan. Padahal sebelumnya Zulkifli Hasan ini ada orang yang berseberangan. Maaf, kemarin pelantikan tersebut atau pengumuman tersebut itu tidak ada wakil presiden. Wakil presiden tidak hadir. Oh, itu apa kalau dari Bang Jali lihat berita ada kunjungan kerja. Oh ya, kunjungan wakil presiden ke Jambi. Nah, apakah itu kebenaran atau tidak? Om Kimung nggak tahu, itu dari sisi lain. Tapi yang hadir, kenapa kebanyakan para petinggi parpol, ketua umum parpol itu juga anak kulit. Ya kalau ketua kelas susah. Ini ketua parpol. Kalau ketua kelas diomelin lah. Iya, kan sekolah. Iya benar. Ketua parpol. Tapi kan minimal gambarannya takutnya ada oligarki dari partai yang mau menguasai atau coba-coba bermain di pemerintahan, takutnya. Tapi itu sisi pandang yang lain lah, itu Om Kimung nggak bahas. Nah, kenapa Lutfi Muhammad Lutfi yang diganti? Itu takutnya sudut pandang, menurut pandangan Om Kimung yang awal, kayaknya Bapak Presiden kita mau mengantisipasinya kelangkaan minyak goreng atau kasus minyak goreng yang kemarin yang sempat langka dan nggak bisa dikendalikan. Sampai dibilang ada mafia, sampai korban sekjen
perdagangannya kena kementeriannya. kena kasus. Nah itu ya. Nah kenapa yang dicari Zulkifli Hasan? Kenapa? Nah kita kilas balik dulu ya. Zulkifli Hasan dulu salah satu menterinya dari Pak SBY. Iya. Itu tahun 2014. 2009, 2014. Oh ya, Yang Kementerian Hutan kalau nggak salah. ya, Kehutanan. kehutanan. Iya. Nah, itu salah satunya. Terus Pak Zulkifli Hasan adalah orang yang membebaskan lahan, bukan membebaskan sih, pengalihan fungsi ke perkebunan diberikan kepada para pengusaha. Itu kurang lebih 2,2 juta hektar. Dan yang terbesar itu di tahun 2009 sampai 2014 kalau nggak salah, itu sekitar 1,2 juta hektar atau 25 kali lipat luas DKI. Bayangin, seperti itunya kekuasaan pemberian yang sangat bebas. Dan di situ perkebunan itu lebih banyak ke kelapa sawit. Nah, akhirnya dengan keadaan begitu, para pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan pengalihan hutan tersebut menjadi kelapa sawit, itu mungkin pada saat itu masih belum booming, sekarang baru hasilnya kelapa sawit udah mulai ini dan dikuasai oleh swasta. Nah, kayaknya sih, Bang Jali gini, kayaknya Pak Presiden milih Pak Zulkifli ini mungkin karena udah ada kedekatan dengan para pengusaha yang diberi, kemungkinan besar Pak Zulkifli bisa menekan atau bisa bernegosiasi lah, bisa ngatur. Boleh bahasa kasarnya mafia dilawan mafia atau gimana ya, pokoknya preman sama preman lagi gitu bahasa kasarnya. Jagoannya di situ. Oh, jagoannya di situ gitu. Jadi bahasa kasarnya seperti itu. Jadi Pak Zulkifli mungkin udah paham di situ. Tapi kembali lagi, sepaham-pahamnya Pak Zulkifli, menurut pandangan Om Kimong, pengusaha itu susah dikenali. Pengusaha itu adalah berpikirnya untung. Bagaimana mencari untung semaksimal mungkin dan mengurangi risiko kerugian seminimal mungkin. Gitulah itu. Tapi mudah-mudahan dengan optimis Om Kimong mudah-mudahan berharap Bapak Jokowi tidak salah pilih dan mudah-mudahan Pak Zulkifli Hasan bisa membenahi struktur atau organisasi daripada perdagangan terutama masalah minyak goreng. Tapi track recordnya Pak Zulkifli Hasan ya, ini bukan melihat sisi huruf ya, tapi track recordnya aja ya. Masalahnya dulu waktu dia ketua MPR, dia pernah membuat wacana Indonesia dalam krisis keuangan dan di counter sama Menteri Sri Mulyani. Dan juga dulu pernah membuat wacana, beliau pernah membuat wacana menyetujui perpanjangan presiden dan merevisi undang-undang menunda pemilu. Nah itu juga terjadi kayak apa ya? Tapi kenapa Pak Presiden mau memasukkan orang-orang yang berseberangan seperti Pak Prabowo, Pak Sandiaga, segala macam? Itulah kebesaran Pak Presiden. Om Kimong melihatnya mungkin Pak Presiden adalah orang, tidak semua orang bisa ya mau memaafkan dan memberi maaf. Dan ini adalah presiden yang bisa mengarah ke sana. Karena apa? Mungkin tujuan presiden satu, untuk kemakmuran rakyat. Makanya Pak Zulkifli Hasan dipilih biar bisa negosiasi dengan pengusaha. 2 tahun loh, sisa loh. Sisa 2 tahun. 2 tahun itu nggak waktu yang panjang, waktu yang pendek. Dan itu nggak gampang mengendalikan minyak goreng menurut sisi pandang Om Kimong. Gitu loh. Gitu. Jadi mungkin seperti itu yang mengarahnya Pak Zulkifli Hasan ke sana. Nah, sebentar. Salah satunya mungkin harusnya BUMN harus didirikan pabrik minyak goreng, itu aja. Jadi bisa mengontrol harga ini ya, harga sembako lah hitungannya. Oh iya jelas. Salah satunya minyak goreng. Iya, karena kalau dikendalikan sama swasta itu kan banyak tuh. Swasta hampir 7 perusahaan besar dah. Bimo segala macam, Tropika segala macam. Itu kalau nggak ada kita sendiri yang punya pabrik, percuma ditekan juga sama Pak Zulkifli. Oh ini akak dia, tanah dia, maksud penggunaan tanahnya sudah diberikan ke dia, kelapa sawit dia. Nah dia ya dia kecuali udah perjanjiannya udah selesai gitu. Nah, terlepas dari kapasitas Pak Zulkifli bisa atau enggak. Nah, itu kan kita artinya di kementerian, di kabinetnya Pak Jokowi nambah lagi nih satu ketua parpol yang jadi menteri. Kan sebelumnya ada Pak Erlangga, Golkar. Terus Prabowo, Pak Prabowo Gerindra. Terus Pak Zulkifli kayaknya ada Arianto, satu lagi. ini Hartanto, Golkar. Ya, itu kan Golkar. Oh, iya. Pak Erlangga Hartanto, Pak Gerindra. Prabowo Gerindra. Sekarang PAN satu lagi. Nah, artinya makin banyak ketua umum yang jadi menteri nih. Nah, itu yang seperti yang dibilang bahwa khawatirnya adalah oligarki gitu. Atau mungkin Pak Jokowi lagi apa ya, mencoba menguatkan barisan nih. Karena yang kita tahu setelah pelantikan kan
ada tuh video yang menampilkan semua ketua parpol Iya. berjalan beriringan. Iya, Itu iya, kayak iya. itu ada pesan nggak sebenarnya? Ya. Ada pesan nggak itu? Kira-kira yang pengen Ah, ditampilkan oleh Pak Jokowi ke warga negara Indonesia? sebenarnya ini nyeri sedap nih, Nggak apa-apa. ketua-ketua Kalau partai. bahas politik, kalau nggak Iya, ngari nggak usah bahas politik. Mending matiin aja sekarang nih. ketua-ketua partai bisa hadir di dalam istana, Oke, hanya 2 yang kayaknya berseberangan, PKS dan Demokrat ya. Demokrat. Ah, Surya Paloh juga kemarin nggak hadir ya? Ada Oh, ada. tengah Sorry, di sorry, di tengah-tengah ada. tengah-tengah ya. Hanya PKS dan Demokrat yang tidak Iya. hadir. Nah, kalau Om Kimung melihatnya adalah negosiasi atau mengamankan atau bergeming power ya, supaya Pak Jokowi selesai di tahun 2024. Karena apa? Sistem pemerintahan kita ini presidensial tapi parlementer. Presiden tidak bisa sewenang-wenang berdiri sendiri karena didukung oleh parlementer. Karena suaranya itu harus didukung oleh parlementer. Makanya pada saat dia membentuk kabinet, Iya. itu hampir 60% atau 70% 70% lebih. itu parpol. Sisanya orang profesional. Iya. Tapi hari ini yang dikeluarkan pun orang profesional. Iya. Menteri Perdagangan orang profesional, diganti parpol. Iya. Nah, itu balas jasa juga itu Iya. gengnya Itu maksudnya bisa dibilang balas jasa tuh, kayak gitu. balas jasa karena itu Pak Erick Thohir punya rekanan. Termasuk juga Erick Thohir termasuk si itu yang trans apa? Oh, Wisnu Tama. Wisnu Tama. Itu juga kan tadi awalnya juga itu Iya. kan, itu balas jasa juga itu. Iya. Karena Erick Thohir punya kelompok, punya referensi. Iya. Referensinya dari Pak Erick Thohir. Erick Thohir kan tim suksesnya ini, Iya, ketua tim sukses. ya, ketua tim sukses. Jadi sekarang ini malah dari profesional udah mulai dikurangin. Udah berkurang, pelan-pelan udah berkurang, malah masuk ke profesional. Contohnya waktu si itu yang Wisnu Tama itu diganti Gerindra juga kan, Sandiaga Uno. Nah, sekarang diganti ketua lagi malah, ketua umum. Nah, jadi kalau menurut Om Kimung, kenapa Saudi sebenarnya mempertontonkan bahwa kita ini masih kondisi aman loh sampai 2024. Dan memang ekonomi kita, kalau sudut ekonomi kita masih termasuk lebih aman daripada dunia yang lain. Mungkin Gitu. apa kan namanya contoh kasus kayak kemarin masalah Tesla. Heeh. Tesla kan kabarnya mau investasi di Indonesia, cuman rumornya gagal Thailand. Karena apa ya itu? Mungkin juga bisa jadi ini pendapat Bang Yali ya. Mungkin bisa jadi itu sebuah yang ingin ditampilkan bahwa kan faktor ekonomi, faktor investor ngeliat selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga stabilitas politik. Betul, itu Nah, pasti. itu kayak mungkin pengen nunjukin kalau bahwa di Indonesia tuh baik-baik aja. Lu mau invest di sini aman-aman aja kayak gitu. Mungkin tuh bisa termasuk nggak kayak gitu? Bisa, makanya dia partai politik, ketua partai politik pisau gitu, tujuannya menjelang 2024 dan untuk berkelanjutan bahwa Indonesia tentram loh, Indonesia damai loh, Indonesia apa ya, ayo dong datang loh, gitu loh. Takutnya kan di sana kan takutnya di pertengahan ini kan gejolak nih, takutnya menjelang 2024 terjadi apa ya, konflik gitu. Makanya salah satunya itu yang tadi yang si Tesla itu tidak jadi datang gitu loh. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Tadi oke udah clear lah masalah Menteri Perdagangan. Ini satu lagi Pak Hadi Cahyanto. Oh iya. Nah, itu kan mantan Panglima. Kalau kita perhatiin Pak Jokowi juga banyak rekrut mantan Panglima jadi menteri. Pak Wiranto mantan Panglima. Pak Luhut mantan Panglima nggak? Mantan Panglima. Terus apa namanya? Banyak. Bahkan untuk polisi militer cukup banyak dari jadi menteri. Banyak. Itu menurut pandangan Om Kimung kenapa dipilih banyakan mantan Panglima yang ya kebanyakan ketua-ketua keamanan kita lah gitu yang jadi menteri. Apa alasannya menurut Om Kimung? Gini ya, apa ya, sekarang ini boleh dibilang setengah rawan lah kalau menurut pandangan Om Kimung. Karena banyak juga petinggi-petinggi yang dari angkatan, yang mantan atau ex angkatan atau purnawirawan. Iya, purnawirawan. Itu juga bermain. Nah, kalau Bapak Jokowi tidak mengambil pentolan-pentolan seperti Bapak Luhut, bekas Menteri Agama yang kemarin gantinya si Yogut, Menteri Agamanya kan dari angkatan juga tuh. Terus Pak Wiranto sekarang kayaknya udah main di belakang gua sejak peristiwa di Banten tuh. Terus banyak para mantan Panglima itu
kalau tidak dijaga marwahnya, kan senioritas sama junioritas, junior masih menghargai gitu, walaupun mereka udah pensiun masih menghargai. Dan di menurut pandangan mata Om Kimung, di ABRI sendiri ada ini ya, walaupun memang harus ini harus patriotnya memang harus satu komando, tapi gejolak itu pasti ada, gejolak pasti ada. Contoh lah kayak Mas bilang, mantan panglima Gatot Nurmantio. Nah itu kan juga ada ketidakpuasan akhirnya ini dan berseberangan akhirnya kaum-kaum yang bla 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 memanfaatkan. Nah banyak juga yang berseberangan dengan. Nah itu kalau tidak dijaga dengan pentolan-pentolan purnawirawan yang pentolan-pentolan ini, ya mungkin Pak Jokowi nggak lama. Maka Pak Jokowi pinter. Pak Jokowi itu pemain bidak, pemain catur yang tenang tapi ini loh. Dan yang paling penting aja lah Pak Jokowi itu orangnya pemaaf. Itu bagi saya yang saya bangun itu pemaaf gitu. Jadi ya salah sih kalau para yang mana itu. Tapi menurut Om Kimung cocok apakah bisa nggak Pak Hadi ini menyelesaikan tugasnya di Kementerian BPN? Itu kan banyak isu soal pertanahan ya kalau nggak salah ya. Berat sih. BPN ini mainnya mafia loh. Bener loh. Contoh Menteri Agama kemarin juga sempat berat tuh. Siapa sih Menteri Agamanya coba? Ya nanti. Ya Menteri Agamanya itu sempat berat loh. Amrozi, Samraji apa itu sempat berat? Bukan ya? Bukan. Nanti ada. Ya, Jandra apa gitu. Itu sempat berat. Tapi ATI, FPI sempat ketar-ketir karena ketegasannya. Iya. Nah, Hadi ini kan angkatan udara nih. Dari angkatan udara menjadi panglima. Nah, Pak Hadi ini kalau masalah pertahanan kembali lagi mungkin Pak Jokowi bukan melihat dia bisa atau tidak bisanya profesional, tapi kayaknya melihat lobby. Nah, kenapa diambil Pak siapa yang Menteri Perdagangan? Lutfi. Karena dia berpikir untuk lobby nih. Pak Zulkifli Hasan. Ya Pak Zulkifli Hasan dia lobby. Ya. Dan mungkin juga Pak Hadi ini jago lobby. Ya. Jadi kalau Om Kimung melihatnya berat, tapi ya kita optimis saja lah, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan Pak Hadi bisa, mudah-mudahan negosiasinya, komunikasinya bisa, karena tanah ini apalagi tanah adat, berat. Ya? Itu nggak gampang. Ya. Gitu. Itu aja sih. Oke, jadi untuk reshuffle kayak gini artinya bisa dibilang banyak kepentingan yang pasti tidak terduga ya. Iya. Tidak terduga gitu. Kalau setuju nggak kalau bilang lebih banyak unsur politiknya? Jelas. Kalau Om Kimung nanti gitu. Tapi sorry, Om Kimung potong ya. Om Kimung, sepotong Om Kimung, Pak Jokowi bermain bidak di luar, maaf nih, kata orang kan adanya di bawah kendali partai. Itu kalau sudut pandang Om Kimung enggak. Pak Jokowi bermain catur dengan cantik. Ya. Tapi memang pembisik-pembisiknya banyak. Apalagi maaf nih, Menteri Serba ada. Di mana ada Pak Luhut. Itu juga mungkin salah satu masukan. Dan itu memang Pak Jokowi perlu orang-orang seperti itu gitu. Ya. Nah, tapi memang dia ekspos ke masyarakat kelihatannya Luhut seolah-olah menteri yang dimanja. Ya. Menteri yang padahal memang mampu untuk melakukan itu. Jadi Pak Jokowi ini pemain catur yang menurut mata Om Kimung sampai saat ini ya, kita ngambil jalan tengah aja. Jangan terlalu bilang seolah-olah Pak Om Kimung mau magang, enggak. Ngambil jalan tengah aja, itu cakep. Oke gitu. Jadi kesimpulan bisa diambil adalah bahwa mau itu terlepas politik atau enggak, tujuannya adalah untuk kebaikan negara. Iya. Mau dari sisi politik, mau dari sisi ekonomi, mau dari sisi kesejahteraan dan sebagainya, itu yang menurut Bapak Presiden, dan semoga aja jadi keputusan terbaik ya. Iya. Dan jadi yang menteri-menteri yang baru ini semoga aja kinerjanya baik, jadi sampai akhir periode sukses ya. Iya. Gitu. Oke, jadi mungkin ini aja. Ada yang mau tambahin? Bang Jali, kita ini nggak ada kisut-kisutnya sih. Hah? Nggak ada kisut-kisut kan kesannya kita serius ya. Padahal si Kimung so tahu ya. Iya. Kita kan konsepnya adalah kisut. Iya, Bang Jali ini tersepona ngelihat apa? Ada lagi ya. Terpesona ini. Oh, tersepona. Ya. Ini nanti kita udah dulu bahas nanti di episode selanjutnya ini bahas yang lebih panas nih Om. Ya. Ini ya kita kayak main gosip-gosip aja, main teka-teki gitu. Tapi tetap cari aman, jalan tengah. Gitu. Jadi mau bahas ya untuk 2024 deh kodenya gitu aja. Ya, kode dulu. Oke. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Nah, jadi share video ke
teman-teman semua tonton, share, dan kalau ada ide pembahasan topik atau mau jadi bintang tamu, Iya, mau jadi bintang boleh tamu silakan gitu. hubungin ya, ini Om Kimungnya. Nah, nanti segera Om Kimung mau bikin kaos. Iya, Nah, jadi bikin nanti kaos, ada kaos Kimung. bisa dapat kaos nih, makanya tonton terus ya Iya, video Om Kimung betul. gitu. Sorry, satu Apa? lagi. Apa? Yang mau share atau subscribe, Om Kimung kasih hadiah saat ini. Kita bacain doa Oh, Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan yang share, yang nah, subscribe amin, sehat selalu. Amin. amin. Oke. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.